Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiqla Rosyad. Biasanya saya dipanggil di kelas Pak Tiqla atau Pak Rosyad. Oke, saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, langsung saja. Video kali ini, karena ini video awal, video ini saya peruntukkan untuk kelas 7 dan kelas 8. Jadi, isi dalam video ini adalah review materi-materi yang akan kita bahas nanti selama 1 semester. Dan apa sih tujuan dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti ketika diajarkan di sekolah. Oke, langsung saja. Materi kelas 7 semester 1. Pertama, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya atau Asmaul Husna. Kita akan membahas beberapa dari Asmaul Husna. Berikutnya, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Bab ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman, atau biasanya kita sebut dengan toharoh, bersuci. Nanti membahas antara meliputi wudhu, tayamum, air yang boleh dipergunakan bersuci, jenis-jenis najis, itu nanti akan dibahas di sini. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah yang benar. Kemudian dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih nyaman atau lebih mudah, memotivasi kita agar kita gemar dalam menuntut ilmu. Oke, itu adalah materi-materi kelas 7 semester 1. Oke. Lanjut. Kemudian materi kelas 8 semester 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kemudian menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, lebih dekat kepada Allah dan mengamalkan sholat sunnah. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Itu adalah ringkasan materi-materi yang akan kita bahas nanti di kelas untuk kelas 8 selama 1 semester ini. Oke, di sini video ini nanti di pertengahan video dan di akhir video nantinya akan ada tanda berarti di layar kalian nanti di sebelah kanan ya akan ada tanda huruf dari bawah ke atas. Itu adalah kode tugas kalian. Jadi nanti ketika saya memberikan tugas yang berhubungan dengan video ini, kalian harus menyertakan kode tersebut. Semisal pertengahan video keluar huruf Z, kemudian di akhir video keluar huruf I. Berarti setelah kalian ketika kalian menyetorkan tugas, kalian harus menyertakan kode video tersebut, yaitu ZI. Jadi kode setelah kalian menyertakan tugas, kalian beri kode ZI. Nanti akan saya sertakan di pertengahan video dan di akhir video, biasanya seperti itu. Pokoknya nanti ada, kalian bisa melihat tandanya ya. Oke. Berikutnya, tujuan dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diajarkan di sekolah-sekolah. Oke. Yang pertama di sini. Tujuan pertama adalah agar ibadah kalian menjadi benar. Sholat kalian benar, puasa kalian benar, ya. Zakat kalian benar sesuai dengan tuntunan, ya. Itu adalah tujuannya, ya. Jadi hubungan kalian dengan Allah ini diatur dengan cara yang benar. Hubungan kalian dengan Allah diatur dengan cara yang benar. Berikutnya, bukan cuma hubungan kalian dengan Allah, tetapi hubungan kalian dengan manusia, hubungan kalian dengan sesama. Bagaimana cara kalian saling menghormati orang yang lebih tua, bagaimana cara kalian menghormati sesama orang yang lebih muda, bagaimana kalian menunjukkan rasa kasih sayang, tidak saling menghina, tidak bertengkar, kalian saling berpelukan, ya. Begitu juga bagaimana kalian bisa saling tolong menolong, ya. Ini adalah cerminan dari agama. Ketika kalian melakukan hal baik, itu adalah agama. Ketika kalian melakukan hal-hal yang bagus, itu adalah agama, ya. Jadi mengajarkan kita menjadi orang yang soleh, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Mengajarkan kita menjadi orang yang baik, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kalau kalian sudah bisa melakukan seperti ini, kalau kalian sudah menjadi orang-orang seperti ini, suatu saat kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya sekedar sukses, tapi orang yang benar-benar sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, PR-nya sekarang, tugas kalian ya, berpikir gimana sih caranya saya selalu jadi anak baik, nggak selalu tidak sering melakukan dosa, tidak sering melakukan kesalahan. Ya, itu ada kode barusan keluar, dilihat.
Oke, saya ulang. Ada kode. Oke. Nah, biasanya untuk memotivasi kita harus ada reward atau penghargaan. Lawannya adalah kita agar terhindar untuk melakukan kesalahan, kita harus takut punishment atau hukuman. Biasanya kita menyebut ini surga dan neraka. Mungkin untuk yang kelas 8 ini karena biasanya memang materi awal saya sampaikan untuk siswa baru. Yang kelas 8 mungkin masih ingat, oh berarti Pak Tila mau menjelaskan itu, ya kan? Oke, gak apa-apa, yang kelas 8 masih review. Oke, surga dan neraka. Oke, sekarang kita bahas. Dulu ketika saya seumur kalian, saya masih sering melakukan dosa, saya sering melakukan kesalahan karena saya tidak terlalu takut dengan neraka. Meskipun saya digambarkan seperti ini, saya nggak takut, bayangan saya nggak ketok, nggak jelas. Itu karena saya tidak merasa takut, benar-benar tidak takut dengan neraka ketika itu, sehingga saya masih tetap melakukan kesalahan. Nah, caranya gimana? Agar kalian benar-benar merasa takut terhadap neraka, buatlah nerakamu sendiri agar engkau terhindar dari dosa. Contoh, kalian membuat neraka, ya, ketika kalian tidak sholat subuh, bablasan, atau dibangunkan malas tidak sholat subuh, otomatis kalian sudah melakukan dosa. Kalian buat neraka itu sendiri. Aku mangrek gak sembahyang subuh, waduh, iki kok iso dadi, bisa jadi saya nanti di sekolah dimarahin guru, bisa jadi nanti aku dimarahin siapa, ketemu siapa. Nah, itu adalah neraka sendiri, neraka yang kalian buat sendiri. Itu dulu saya membuat seperti itu, ya. Bukan cuman itu saja, bebas, kalian membuat neraka kalian bebas. Lagi, waduh, saya tadi malam lupa nggak sholat isya. Yes. Terus, waduh, nanti besok pagi saya berangkat ke sekolah, kepleset tiba. Itu ada neraka. Buatlah neraka kalian sendiri. Ya, ketika ngono berangkat sekolah ketabrak becak, itu adalah neraka, ya. Jadi bebas neraka kalian, penting neraka adalah hal yang tidak mengenakan, itu adalah neraka, ya. Kalian berani ngomong kasar dengan orang tua, tiba-tiba ketika kalian mau jajan uang kalian hilang, itu adalah neraka. Buatlah neraka kalian sendiri dulu. Semakin sering kalian membuat neraka kalian sendiri, nanti kalian akan takut melakukan kesalahan, takut melakukan dosa. Aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Itu adalah neraka kalian sendiri. Nah, nantinya, ya, ketika kalian terbiasa membuat neraka, dulu saya memang seperti itu caranya. Agar saya terhindar dari dosa, saya buat sendiri neraka. Aku ngelakoni iki, aku undang ini. Lebih baik saya merasakan neraka di dunia daripada nanti neraka yang di akhirat. Ya. Kalau kalian sudah terbiasa menciptakan neraka kalian, nah, suatu saat ketika kalian menciptakan surga akan lebih mudah. Nah, di sini karena saya sudah terbiasa menciptakan neraka, suatu saat saya ingin menciptakan surga. Setelah saya selesai kuliah, mendekati selesai, saya waktu itu sudah berharap, ya Allah, saya sudah terbiasa menciptakan neraka. Saya ingin sekali menciptakan surga. Saya rajin belajar, saya banyak beribadah, saya banyak melakukan hal-hal baik. Tujuan saya apa? Karena saya mengharapkan surga. Waktu itu saya bilang sama Allah, ya Allah, aku menjaluk 1/sekian dari surga, 0,000 sekiannya surga, tolong turunkan kepada saya sekarang. Saya sudah terbiasa menciptakan neraka, giliran sekarang saya menciptakan surga. Nah, kalau kalian terbiasa menciptakan neraka, suatu saat ketika kalian menciptakan surga akan lebih mudah. Terbukti ketika itu saya meminta surga, dan ini surga saya. Nah, ini adalah surga saya, ini istri saya. Ketika waktu itu saya minta pingin istri yang kayak bidadari, saya minta surga, ini DP-nya surga. Disinilah cara saya memotivasi diri saya sendiri gimana untuk menghindari hal-hal buruk menuju hal-hal yang baik. Kita buat sendiri reward kita sendiri, kita buat punishment sendiri. Kalau kita terbiasa membuat hukuman buat kita sendiri, suatu saat kita kalau meminta reward, meminta hadiah sendiri kepada Allah itu mudah. Ini terbukti. Kalau kalian nggak percaya, bisa main ke rumah. Ada orang ini ada di rumah saya. Itu adalah surga saya. Ya, oke. Itu sekian dari saya, pembahasan dari saya. Jadi nanti tugasnya, perhatikan, tugasnya mudah. Kalian cukup membuat neraka kalian sendiri. Cukup 5. Pak, kalau saya melakukan ini, nerakanya ini. Nah, itu tugas dari tugas buat kalian. Oke, cukup sekian video awal dari saya. Untuk minggu-minggu berikutnya, saya akan mulai membahas materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.